Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Akhir-akhir ini banyak isu yang digaungkan ya yang notabene oleh mereka yang mengaku atau yang memposisikan sebagai ulama ya, katanya seperti itu. Benarkah PKI ya masih eksis di Indonesia ini? Ya. Kali ini saya akan membahas masalah isu kebangkitan PKI ya. Dan apa masih relevan dengan pemahaman demokrasi saat ini ya, seperti itu. Saya menyorot bahwa isu PKI ini hanya isu saya, hanya isu isapan jempol belaka ya menurut saya. Kenapa? Karena hal itu sudah jelas bahwa Partai Komunis Indonesia ya, PKI ini sudah dibubarkan kalau nggak salah di tahun 1966 ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Karena apapun itu alasannya, yang jelas saat itu di tahun 1965 itu PKI menculik pahlawan revolusi ya, 7 pahlawan revolusi itu. Ini dari berbagai alasan dan apapun itu ya, yang jelas saat itu mengakibatkan Partai Komunis Indonesia dibubarkan. Lalu apakah setelah itu ada kemungkinan untuk bangkit ya? Saya sangat meyakini kemungkinan besar ya untuk katakanlah 20 tahun ke depan misalkan ya. Saya rasa Partai Komunis tidak akan bangkit dari Indonesia. Saya sangat meyakini. Lalu kenapa saat ini seolah-olah Partai Komunis Indonesia itu diasumsikan kalau ada kebangkitannya semacam itu? Saya sangat meyakini itu hanya isu ya, hanya isu, dan itu hanya isapan jempol saja. Menurut saya seperti itu. Ya. Saya sangat meyakini bahwa taruhlah 25 tahun ke depan ya, saya sangat meyakini Partai Komunis Indonesia tidak akan bangkit lagi. Ya. Tetapi ada tetapi. Kalau pemahaman komunis ya, yang tidak bertuhan ya, katakanlah anggap saja ajaran komunis itu ajaran yang tidak bertuhan gitu saja, yang mudah ya, seperti itu. Sehingga karena ajarannya tidak bertuhan, maka tentu tidak ada tanggung jawab manusia terhadap khaliknya, seperti itu kan. Tidak ada tanggung jawab bagi yang paham komunis ini terhadap penciptanya, seperti itu ya. Oleh karena itu, apapun yang didasarkan pada komunis tentu hanya kepentingan masalah hidup di keduniaan ini saja ya, seperti itu. Ya. Tetapi pemahaman komunis ini yang sangat fatal. Saya sangat meyakini, bahkan jangankan 25 tahun ke depan, saat ini pun pemahaman komunis ini sudah, saya sangat meyakini
banyak sekali di Indonesia ini. Kalau pemahaman komunis ya, pemahaman yang semacam ateis itu ya, semacam itu, tidak percaya Tuhan ya. Dan itu sangat membahayakan negara justru ya. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu sudah tidak ada tanggung jawab terhadap Tuhannya, sehingga apapun yang dilakukan hanya kepentingan pribadi, kepentingan golongan ya. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap khaliknya, seperti itu. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa pemahaman komunis ini justru saat ini tumbuh subur ya di Indonesia ini, kalau pemahamannya ya. Tapi kalau partainya ini, saya meyakini 25 tahun ke depan belum bangkit ya, kayak seperti itu. Tapi kalau pemahaman komunis ya, ini saat ini pun saya melihat banyak sekali pemahaman yang seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka tidak takut terhadap Tuhannya ya, seperti itulah ya. Kenapa? Karena sudah jelas, misalkan sampean mengaku beragama Islam misalkan ya, tapi sukanya mencaci, sukanya menghina, sukanya menghibah, sukanya menjelek-jelekan orang dan lain-lain ya. Bukankah itu tidak diajarkan dalam Islam? Lalu kalau tidak diajarkan dalam agama ya, baik agama Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain ya, agama yang sudah dianggap resmi diakui negara ya, semacam itu. Lalu kalau tidak diajarkan, kemudian dia melakukan itu atas dasar agama, itu yang benar yang mana ya? Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa partai komunis ya, ini sudah tidak bangkit mungkin untuk 25 tahun ke depan, atau mungkin 50 tahun ke depan belum akan bangkit ya, menurut saya seperti itu. Cuma kalau pemahaman yang diajarkan komunis ya, ini sampean sudah mengadopsinya, sampean nggak berasa. Perasaan sampean itu beragama yang benar, misalkan seperti itu. Ini sungguh berbahaya. Kenapa? Karena dasar dari pemahaman agama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan yang diyakininya itu. Jika perbuatan sampean tidak mencerminkan ajaran agama itu, lalu ajaran siapa itu? Hah? Ya toh. Oleh karena itu sangat berbahaya justru pemahaman komunis itu diadopsi oleh sampean misalkan yang nggak berasa. Sampean menghujat misalkan, apalagi pemerintah saat ini, Pak Jokowi ini orangnya sabar, sehingga sampean seolah-olah nggak ada karma, nggak ada hukum. Lalu begitu enaknya menghujat, mengolok, mengkafirkan. Bukankah dalam yang saya ketahui dalam pengertian Islam ya, bahwa dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang
mengajarkan seseorang untuk mengolok orang lain, ya. Bahkan yang non muslim pun harus dihargai selama yang non muslim itu tidak memusuhi umat muslim. Jadi asumsi ketakutan, fobia akan munculnya kebangkitan PKI misalkan, saya rasa itu dibesar-besarkan, itu diisukan macam itu, dan itu dinarasikan seolah-olah itu kebangkitan itu benar adanya, padahal sudah dari zamannya Pak Harto dulu ya, katanya ada bahaya laten PKI semacam itu, memang digaung-gaungkan ya. Saat ini pun kok kayaknya isu PKI ini ya orang begitu antusias mendengarnya ya. Jadi siapa orangnya, dan itu dari dulu ya, dari zamannya Pak Harto dulu ada, katanya ada bahaya laten PKI, itu belum ada yang ditunjukkan siapa pemimpinnya ya. Kemudian organisasinya partai PKI itu yang mana itu kan gak jelas. Bahkan yang saat ini pun bendera PKI yang dibakar itu pun katanya dibuat sendiri kemudian dibakar sendiri. Ini tuh kan aneh. Tapi lain kalau bendera PKI-nya itu direbut dari orang yang memakai atribut bendera itu, bendera Palu Arit itu, yang jelas-jelas orang itu berpahaman komunis tentunya, seperti itu. Itu baru namanya ada bibit-bibit PKI. Lah ini digembar-gemburkan kalau isu PKI saat ini sudah bangkit ya. Lalu mana? Tidak seperti itu tentunya ya. Justru yang bahaya itu memang partai komunisnya tidak ada, tetapi pemahaman ya, radikal komunis ini yang begitu berbahaya. Toh tidak harus partainya yang bangkit ya, tetapi pemahaman komunis ini yang berbahaya ya, ingin menggantikan Pancasila tentunya, seperti itu ya. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap isu yang mengatakan bahwa komunis saat ini sudah bangkit ya. Saya berani katakan bahwa itu hanya isu ya. Bahkan mereka yang katanya mengetahui kebangkitan PKI itu tidak mau menunjukkan ya toh. Dan itu hanya digoreng untuk menjadikan isu saja. Untuk apa? Agar masyarakat terprovokasi kemudian menjustis pemerintah saat ini, yaitu Pak Jokowi ya, inti-intinya untuk memakzulkan. Dan itu sangat tidak baik tentunya ya. Bukankah sampean mengharap-harap seorang pemimpin itu kayak Umar bin Khattab toh ya, orangnya tegas, berani ya, dan sederhana, tidak korupsi. Bukankah yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah mendekati Khalifah Umar saat itu toh ya. Memang Pak Jokowi ini ya, saya katakan Khalifah Umar saat ini ya, yang zaman now begitulah. Mau menyalami rakyat biasa ya, bahkan seperti tidak ada jarak antara presiden dan rakyatnya, seperti itu toh. Kemudian memberikan bantuan secara langsung, misalnya kemarin itu ya,
Bukankah itu bukti kalau Khalifah Umar saat ini ya Pak Jokowi itu? Kenapa sampean masih berusaha untuk memakzulkannya? Bukankah itu justru bertentangan dengan cita-cita luhur sampean itu sendiri, ya toh? Ya, demikian. Mudah-mudahan menjadikan pengajaran dan pelajaran bagi sampean-sampean. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.